Pernah nggak sih, kamu lagi rebahan malam hari, lampu mati, badan capek, tapi otak nggak berhenti. Ngulang percakapan tadi siang, mikirin masa depan, takut bikin keputusan salah, nyesel sama hal yang udah lewat, dan tiba-tiba 1 jam hilang. Kalau kamu sering ngalamin ini, tenang, kamu bukan lemah. Kamu cuma kebanyakan mikir tanpa arah. Dan di video ini, aku mau kasih kamu satu cara sederhana. Bukan meditasi ribet, bukan afirmasi berjam-jam, tapi teknik 5 detik yang bisa langsung kamu pakai. Dan ya, ini realistis. Sebelum kita bahas caranya, kamu perlu ngerti satu hal penting. Overthinking itu bukan karena kamu terlalu pintar, bukan juga karena kamu terlalu peduli, tapi karena otakmu mencoba melindungi kamu. Otak kita dirancang untuk mencari ancaman, dan sekarang ancamannya bukan lagi singa atau harimau, tapi kalau gue gagal gimana? Kalau orang lain nilai gue jelek? Kalau gue salah pilih? Masalahnya, otak nggak bisa bedain ancaman nyata dan ancaman imajinasi. Jadi dia mutar terus, nyari solusi untuk masalah yang bahkan belum tentu terjadi. Dan makin kamu ikutin, makin kuat lingkarannya. Itulah kenapa kamu capek, padahal nggak ngapa-ngapain. Overthinking itu terasa produktif, seolah-olah kamu sedang memikirkan solusi. Padahal seringnya kamu cuma mengulang masalah yang sama dengan kata-kata berbeda. Itu bukan berpikir, itu terjebak. Dan kamu gak butuh berpikir lebih keras, kamu butuh berhenti. Oke, sekarang inti videonya. Setiap kali kamu sadar kamu lagi overthinking, lakukan ini. Hitung mundur dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Lalu, langsung lakukan satu tindakan fisik kecil. Bangun dari tempat duduk, minum air, buka laptop dan ketik satu kalimat. Ambil nafas dalam, apapun, yang penting gerak. Selesai. Kedengarannya terlalu simpel. Justru itu poinnya. Karena overthinking hidup di kepala. Dan cara mematahkannya adalah keluar dari kepala. Hitung mundur itu bukan sulap. Itu cara memotong pola otomatis di otak. Saat kamu menghitung mundur, otak prefrontal kamu aktif. Bagian yang mengatur keputusan dan kontrol diri. Kamu mengambil alih kendali. Dan saat kamu bergerak, kamu memindahkan energi dari pikiran ke tindakan. Overthinking nggak bisa bertahan kalau kamu mulai bergerak. Bayangin, kamu mau kirim lamaran kerja. Kamu buka laptop. Lalu pikiran datang. CV gue kurang bagus. Nanti kalau ditolak, kayaknya belum siap. 30 menit berlalu, kamu belum kirim apa-apa. Di situ kamu sadar, ini bukan mikir, ini takut. Langsung, 5, 4, 3, 2, 1. Klik kirim. Selesai. Apakah rasa takut hilang? Belum tentu, tapi kamu menang. Karena kamu bergerak walau takut. Karena otak butuh waktu untuk masuk ke mode ragu. Biasanya, dalam 5 detik pertama, kamu masih punya kendali. Kalau lewat, pikiran negatif mulai ambil alih. Semakin lama kamu diam, semakin kuat suara itu. Makanya, kamu harus cepat. Jangan debat sama pikiranmu. Jangan tunggu yakin. Hitung, bergerak, selesai. Ini penting. Berpikir itu fokus pada solusi. Overthinking itu fokus pada kemungkinan terburuk. Berpikir menghasilkan keputusan. Overthinking menghasilkan kecemasan. Kalau kamu udah memikirkan sesuatu lebih dari 2-3 kali dan tidak ada tindakan, itu bukan analisis. Itu lingkaran. Dan lingkaran diputus dengan aksi. Kadang kamu memang perlu berpikir. Keputusan besar,
rencana masa depan, masalah hubungan. Tapi jangan biarkan tanpa batas. Kasih timer 10 menit. Tulis semua kekhawatiranmu. Setelah timer bunyi, ambil keputusan kecil. Tidak harus sempurna, cukup maju satu langkah. Karena kejelasan datang dari tindakan, bukan dari pikiran berulang. Jujur aja, kadang kita overthinking bukan karena nggak bisa bertindak, tapi karena kita takut salah, takut dinilai, takut gagal, takut terlihat bodoh. Tapi dengar ini baik-baik, kamu tetap bisa gagal walaupun kamu overthinking 3 jam. Dan kamu tetap bisa berhasil walaupun kamu cuma mikir 5 detik lalu bergerak. Jadi kalau gagal sama-sama mungkin, kenapa nggak pilih jalur yang bikin kamu berkembang? Banyak orang overthinking karena merasa tertinggal. Lihat teman sukses, lihat orang lain lebih cepat. Lalu pikiran mulai, gue kurang apa ya? Hidup gue kok gini-gini aja? Padahal yang kamu lihat cuma potongan terbaik hidup orang lain. Overthinking bikin kamu diam, dan diam bikin kamu makin tertinggal. Satu tindakan kecil hari ini lebih berharga daripada 100 skenario di kepala. Aksi kecil membangun kepercayaan diri, bukan sebaliknya. Kamu nggak nunggu percaya diri untuk bertindak. Kamu bertindak untuk membangun percaya diri. Dan setiap kali kamu pakai teknik 5 detik ini, kamu sedang melatih otakmu untuk patuh pada keputusan, bukan ketakutan. Lama-lama, overthinking melemah. Bukan karena hilang sepenuhnya, tapi karena kamu lebih cepat bergerak daripada dia. Kalau overthinking datang sebelum tidur, jangan dilawan dengan jangan mikir. Itu nggak pernah berhasil. Bangun sebentar. Tulis apa yang mengganggu. Tutup buku, tarik napas dalam, hitung 5, 4, 3, 2, 1. Matikan lampu lagi. Latih otakmu bahwa kamu yang pegang kendali. Overthinking bukan tanda kamu lemah. Itu pola otomatis. Dan pola bisa diubah. Caranya sederhana. Sadar. Hitung 5 detik. Bergerak. Jangan tunggu yakin. Jangan tunggu sempurna. Jangan tunggu tenang. Tenang datang setelah kamu bergerak. Pikirkan satu hal yang sudah lama kamu tunda. Satu saja. Kalau video ini selesai, hitung 5 detik. Lalu lakukan langkah terkecilnya. Kirim pesan itu. Buka file itu. Mulai 1 paragraf. Nggak perlu besar. Kita nggak naik level karena lompatan besar. Kita naik level karena konsisten mematahkan overthinking. Dan yang paling penting, praktikan. Karena pengetahuan tanpa aksi cuma jadi overthinking versi baru. Kita belajar. Kita gerak. Kita tingkatkan pelan-pelan. Dan ingat, 5 detik bisa mengubah arah harimu. Jika video ini bermanfaat, simpan, bagikan ke orang yang kamu sayangi. Dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.